Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Ferliana Ridhoi, NIM 20184202006, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan etnomatematika, mata kuliah permainan matematika. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, pengertian etnomatematika. Yang kedua, nilai-nilai matematika bagi masyarakat. Yang ketiga, peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Yang keempat, peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa. Yang kelima, permainan tradisional yang berkaitan dengan etnomatematika. Yang pertama, pengertian etnomatematika. Secara bahasa, awalan etno diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kata dasar matema cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Architectics berasal dari teknik dan bermakna sama seperti teknik. Sedangkan secara istilah, matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya didefinisikan seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan kelas profesional. Poin kedua yaitu nilai-nilai matematika dalam masyarakat. Ada 7 nilai-nilai. Yang pertama, nilai praktis dan nilai guna. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Yang ketiga, nilai budaya. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, nilai moral. Yang keenam, nilai estetika, seni atau keindahan. Yang ketujuh, nilai rekreasi atau hiburan. Nilai praktis dan nilai guna. Nilai praktis meliputi kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari dan kegunaan matematika untuk mempelajari cabang ilmu yang lain. Contoh penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari adalah pembangunan piramida, Colosseum. Nilai guna seseorang yang menganggap matematika berguna baginya akan berusaha mempelajari dan melaksanakannya, walaupun ia tidak tertarik. Dalam kondisi ini, tampak bahwa motivasi yang terjadi merupakan motivasi ekstrinsik. Namun, pada akhirnya, pemahaman yang terbentuk dari pembelajaran matematika yang tidak diminati tersebut akan membawa seseorang cenderung mengembangkan ilmu matematika dan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, nilai kedisiplinan. Nilai disiplin matematika tumbuh akibat penerapan aturan berupa aksioma, rumus-rumus, atau dalil secara ketat dalam belajar matematika, sehingga membentuk pola pikir yang disiplin, sistematis, dan teratur. Kebiasaan siswa menganalisis dengan teliti sesuatu situasi sebelum pengambilan keputusan sangat membantu dalam situasi hidup yang kompleks, di mana pengambilan keputusan menjadi makin sulit. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya matematika terpancar dari peran matematika dalam dunia seni, serta penampakan matematika dalam menunjukkan tingkat peradaban manusia. Oleh karena itu, perubahan gaya hidup dan begitu pula budaya secara kontinu terpengaruhi oleh kemajuan matematika. Selain itu, matematika juga membantu dalam pemeliharaan dan penerusan tradisi budaya kita. Nilai sosial. Matematika membantu menyelesaikan organisasi dan memelihara suatu struktur sosial yang berhasil. Matematika berperan penting dalam menyusun institusi sosial seperti bank, koperasi, rel kereta, kantor pos, dan lain sebagainya. Transaksi bisnis yang efektif, ekspor dan impor, perdagangan dan komunikasi kini tak dapat berlangsung tanpa matematika. Kesuksesan seseorang dalam sebuah masyarakat tergantung sebaik apa dia dapat menjadi bagian masyarakat, kontribusi apa yang dapat dia berikan bagi kemajuan masyarakat, dan sebagus apa dia dapat diuntungkan bagi masyarakat. Yang kelima, nilai moral. Studi matematika menolong siswa dalam pembentukan karakternya lewat berbagai cara. Matematika membentuknya ke sikap yang sesuai, seperti tidak ada ruang untuk perasaan yang merugikan, pandangan yang menyimpang, diskriminasi, dan berpikir tak masuk akal. Matematika membantunya dalam analisis objektif, memberikan alasan yang benar, kesimpulan yang valid atau sah, dan pertimbangan yang tak berat sebelah. Nilai-nilai moral ini tertanam dalam pikiran karena pertualangan dan membantunya menjadi anggota masyarakat yang berhasil. Seni atau keindahan. Matematika makin kaya dengan daya tarik keindahannya, kerapian, dan kecantikan. Hubungan matematis menyentuh emosi kita. Lebih seperti musik dan seni yang dapat mencapai kedalaman jiwa dan membuat kita merasa benar-benar hidup.
kehalusannya, keharmonisannya, kesimetrian, segala sesuatunya menambah kecantikannya. Musik atau seni adalah keluaran sederhana dari kecantikan abadi ini. Nilai rekreasi atau hiburan. Matematika memberikan suatu ragam peluang hiburan untuk mendewasakan orang sebagaimana anak-anak. Matematika menghibur orang lewat aneka puzzle, permainan, teka-teki, dan lain-lain. Arti penting dari jenis rekreasi matematis adalah ia menampukan seseorang membangun imajinasinya, menajamkan intelektualisasinya, dan mengukir rasa puas pada pikirannya. Untuk beberapa praktisi matematika, kesenangan harian menguraikan hubungan matematis yang aneh selalu menjadi hal yang menghibur. Poin ketiga yaitu peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Matematika merupakan ilmu yang bersifat deduktif, aksiomatis. Objek matematika ada 4, yakni fakta, konsep, prinsip, dan skill. Objek matematika berada di alam pikiran manusia. Hasil budidaya manusia dapat berupa bangunan seperti candi, masjid, kelenteng, gereja, pura, rumah tinggal, dan berbagai bentuk bangun lainnya. Candi Borobudur misalnya akan ditemukan berbagai jenis bangun datar seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Dari berbagai jenis bangun datar tadi dapat direkonstruksi bangun datar layang-layang, gelang ketupat, maupun trapesium. Pada bangunan yang sama akan ditemukan pula berbagai jenis bangun ruang seperti kubus, balok, bola, prisma, maupun tabung. Berbagai jenis bangun datar dan bangun ruang ternyata dapat ditemukan pula pada masjid, gereja, kelenteng, maupun wihara, termasuk juga rumah adat. Pertanyaan sederhana yang mengumpulkan adalah mana yang lebih dahulu ada, konsep-konsep bangun datar yang ada di pikiran manusia, ataukah bentuk-bentuk bangun datar dan bangun ruang yang tersebar di berbagai jenis bangun di atas. Setiap manusia berusaha mencipta berdasar rasa dan karsanya. Hasil cipta manusia membentuk kebudayaan yang dapat berupa bangunan fisik dan nilai-nilai budaya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, mestinya guru lebih memahami faktor apa saja yang berpengaruh dalam lingkungan siswa terhadap pembelajaran. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran adalah budaya yang ada di dalam lingkungan masyarakat yang siswa tempati. Budaya sangat menentukan bagaimana cara pandang siswa dalam menyikapi sesuatu, termasuk dalam memahami suatu materi matematika. Ketika suatu materi begitu jauh dari skema budaya yang mereka miliki, tentunya materi tersebut sulit untuk dipahami. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang mampu menghubungkan antara matematika dengan budaya mereka. Formasi nilai-nilai budaya untuk membangun karakter bangsa ini dapat dilakukan melalui etnomatematika. Penerapan etnomatematika sebagai salah satu pendekatan pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan karakter bangsa dalam pendidikan. Etnomatematika yang menggabungkan matematika dengan budaya akan memiliki fungsi ganda jika diterapkan dalam pembelajaran etnomatematika. Tidak hanya dilihat sebagai suatu kumpulan definisi, teorema, ataupun aksioma. Akan tetapi, di dalam etnomatematika digabungkan dengan unsur-unsur budaya lokal yang mempengaruhi pola pikir masyarakat setempat. Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa. Melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan etnomatematika, guru dapat menyampaikan dan menekankan betapa pentingnya nilai budaya-budaya tersebut, sehingga nantinya diharapkan siswa tidak hanya mengerti matematika, tetapi lebih menghargai budaya-budaya mereka dan dapat mengambil nilai-nilai yang ada di dalamnya yang berimbas pada pembentukan karakter bangsa. Melalui proses ini tentunya akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembentukan karakter siswa. Tentunya karakter-karakter luhur dari nilai dan nilai-nilai budaya yang nantinya jika diterapkan sejak dini akan terintegrasi menjadi karakter bangsa. Etnomatematika merupakan jembatan matematika dengan budaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dalam aktivitas masyarakat. Dengan menerapkan etnomatematika sebagai suatu pendekatan pembelajaran akan sangat memungkinkan suatu materi yang pelajari terkait dengan budaya mereka, sehingga pemahaman suatu materi oleh siswa menjadi lebih mudah, karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam bermasyarakat. Tentunya hal ini membantu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk dapat memfasilitasi siswa secara baik dalam memahami suatu materi. Poin kelima yaitu permainan tradisional yang berkaitan dengan etnomatematika.
Di sini saya mengambil contoh 4 permainan tradisional. Yang pertama, hompimpah atau sweet. Yang kedua, engklek. Yang ketiga, lompat tali. Yang keempat, bermain pasir. 1. Sweet atau hompimpah. Hompimpah atau sweet adalah permainan yang dilakukan untuk mengawali berbagai permainan lainnya. Hompimpah diucapkan sambil meletakkan tangan, saling berhimpitan. Masing-masing anak akan membalikan tangan mereka menjadi telapak tangan yang putih atau tidak membalikannya. Warna mana antara telapak tangan dan belakang tangan yang paling sedikit adalah yang menjadi pemenang. Tujuan permainan ini adalah agar para pemain dapat dengan mudah menentukan siapa yang akan menjadi pemain pertama dalam suatu permainan. Dapat dilihat bahwa konsep matematika yang terkandung dalam permainan ini adalah konsep peluang. Dapat dihitung peluang seorang pemain untuk dapat memenangkan permainan, begitupun peluang seseorang pemain untuk kalah. Yang kedua, engklek. Engklek adalah permainan yang sudah ada secara turun-temurun. Permainan ini dilakukan dengan cara berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki. Dalam permainan tersebut, anak-anak akan membilang mengenai langkah yang dilakukan. Selain itu, bentuk engklek juga merupakan bentuk geometris yang terdiri dari panduan persegi, persegi panjang, dan trapesium. Lompat tali. Lompat tali merupakan sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Dapat dilihat bahwa konsep ruang garis lengkung muncul ketika pemain mengkibas-kibaskan tali tersebut. Lompat tali juga terkadang dilakukan dengan dua orang anak memegang ujung tali, kemudian anak-anak lainnya akan melompati tali. Ketika kedua anak tersebut masing-masing menarik ujungnya, maka akan terbentuk sebuah ruas garis lurus. Yang keempat, bermain pasir. Bermain pasir biasanya dilakukan di pantai. Ini dikarenakan pasir yang melimpah. Akan tetapi, permainan ini bisa dilakukan dimanapun, asalkan medianya yang berupa pasir tersedia. Berbagai bentuk dapat dibuat dengan pasir pada permainan ini, seperti pada pembuatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.